itu menggunakan bagan supaya memudahkan. Betul, gitu. betul. Saya catat ada 3 orang ya. Pertama Michael, yang kedua dari channel Pajak Smart. Oke. Pajak Smart dia juga bikin Bagan bagan-bagan itu ya. untuk memudahkan gitu. Tapi dia memang waktu itu menyarankan Gibran itu ya untuk mundur aja lah. Ya. Atau misalnya minta Ini juga. ini yang tadi nih. KPU riwayat ini. Yang gelarnya nggak ada. Gelarnya nggak ada ya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Padahal ijazah S1-nya dipakai nih MDIS ya. Harusnya ada gelarnya Bachelor of Science BSc. Dan ngapain UTS insert ini 3 tahun? 2004, 2007 ngapain? Wong cuman matrikulasi kok sampai 3 tahun tuh kan aneh gitu loh. Jadi ya itu yang makanya sebenarnya kan hal kayak gini kan penting dipertanyakan. Gak boleh sembarangan orang tuh kemudian lulus-lulus kayak gini. Karena ini jelas SMP-nya, SMA-nya itu ada semacam confuse. Kemudian SMA-nya tidak ada kelas terakhir, ya kelas 3-nya nggak ada. Padahal harusnya tuh ada raport nih loh syaratnya. Jelas banget nih ada syarat raport itu. Nggak ada. Yang sorry. Jadi tadi kan ada Sentana, ya, itu ada Sentana. Pajak Smart, yang juga menjelaskan sampai Excel bagan-bagan begini ya, Mas Roy ini bagan-bagan. Dan salah satu yang sering Mas Roy sebut Guru. Guru TI. Ada juga. Mas Angga. Ya, ada juga. TI Garut. Jadi apa kabar, Mas? Kalau misalnya nanti buku ini jadi, karena ini kan belum jadi nih, hanya sebagian aja. Itu untuk menjelaskan kalau misalnya nanti pembacanya bingung, karena ini kan omongannya termul bingung, karena mereka menjelaskannya ya cuap-cuap aja, nggak mencoba menggunakan bagan penjelasan kayak di Sentana, kayak tadi Guru TI Garut atau Pajak Smart gitu. Tapi sebenarnya saya nggak heran dia tuh ruwet. Dari dulu ketika buka warung nih, warung Markobar. Oh iya. Dulu ruwet dia kasih gambar ini, Illuminati. Mata satu ya. Mata satu, ya ini Dajjal ini, ya. Setelah ribut baru dicopot, ya gambar ini. Jadi ya memang bermasalah sebenarnya dari awal, ya. Belum lagi kalau nanti kita bicarakan khusus soal apa? Soal yang Fufu Fafa. Ini kaitannya antara akun Cipali, Raka Genarli, Fufafa, wah itu ada semua. Jadi, waduh, pokoknya. Nah, targetmu apa, Mas Lukot? Untuk justru, kemudian mengadukan ini ke apa? Supaya ke KIP ya? Iya, ke KIP. Supaya para termul-termul itu tidak sok tahu dan dalam ngomong, karena dalam saya meneliti itu nggak sembarangan kita kan pakai data juga. Iya, jadi saya itu melihat mencari di berbagai tempat. Ini ada 2 lembar nih rangkumannya. Betul. Ini perbedaan dari versi masing-masing, termasuk yang tadi Mas Roy sebut ya. Ini yang sorry, ini yang dari lembaga negara. Ini yang lembaga negara. Ini ada yang KPU, ada yang Setnek, ada yang Prokompim yang. Iya, Prokompim itu coba keluarin. Ada Prokompimnya tuh jelas bahwa dia dan udah dihapus. Ini udah dihapus. Iya. Tapi waktu itu dia nulis ketika dia masih wali kota, dia tulis dalam situs wali kota, Prokompim. Ada. Saya ada juga di sini. Semua selalu ada. Sabar. Ya inilah kalau punya banyak data sampai bingung ya, jangan kayak ngomong nggak ada data. Ngomong nggak ada data bingung. Ntar ada kok, ada. Jangan khawatir. Iya. Lagi terus. Jadi ini oke. Di Prokompim. Nah, ini Prokompim ini pada intinya ada kalimat yang mengatakan saat SMP dia pindah ke Singapura. Berarti kan itu kan nggak usah jadi ahli bahasa, kita juga ngerti kan belum lulus SMP pindah ke Singapura. Ini anunya keterangan dari Prokompim itu apa? Ini forum komunikasi itu. Di sini pada tahun 2007 Gibran Raka lulus dari pertama dirinya pindah ke Singapura. Saat sekolah menengah pertama. Iya, berarti belum lulus kan? Belum lulus dia pindah. Dirinya pindah ke Singapura dan kemudian melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas. Dari SMP naik SMA. Ya tak? Di Oxford Pass Secondary School Singapura pada tahun 2007 Gibran juga kemudian lulus dari UTS. Di sini UTS insert ada di 2010 bawah. Kan? 2010. Gimana sih? Jadi sama kayak Setnek ini. Iya, ribet. Dan memang di buku saya nanti yang belum saya print, itu saya sudah mengumpulkan lebih dari puluhan bahkan hampir 100 itu media-media yang terbalik. Iya, terbalik. Karena dulu media-media juga bilangnya seperti termasuk antara tadi kan. Oh iya. Termasuk antara tadi. Ya dulu kan yang dikutip kan memang ini antara yang terbalik-balik. Iya, terbalik. Ada S2 itu. Memang yang dikutip itu ya. Kalau ini nggak terbalik-balik, ini otaknya yang terbalik. Ini ketika dia waktu itu masuk ke situs-situs termasuk chat-to porno. Waduh. Ini ada lah. Fufu Fafa. Ini Fufu Fafa. Terus kemudian ada lagi sebenarnya waktu itu dari Komdiji yang mengatakan waktu itu menterinya yang katanya Judiari apa sih? Oh iya Judol, Ali Judol, Judiari. Itu mengatakan bahwa sertifikat penyetaraan Gibran dari UTS Insert itu hoax katanya.
Ini saya ada nih ya. Jadi Komdigi tidak kompak ya antara satu yang iya makanya kebohongan kacau-kacau. itu tapi itu ciri khas kalau bohong kayak gitu. Iya ini Satu Komdigi nih. Ya, Coba Mas Roy baca. Ya. Ininya. Jadi Komdigi waktu itu dengan penyetaraan di bawah Singkatnya beredar adalah sebuah foto selembar surat keterangan milik wakil presiden. Bla 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 bla. Pelayanan nanti dilakukan lulusan luar negeri konsul dinyatakan kategori hoax. Dan Oke. Ya kan, udah. mengutip dari Turnback Hoax. Turnback Hoax. Jadi, padahal ini ditulis nih, hoax ijazah capres digunakan setara SMK. Nah, lucunya gini. Jadi ini dianggap hoax ini. Dianggap hoax. Dianggap Tapi sebenarnya yang tadi Mas Roy baca, kalau mungkin Mas Roy agak bingung ya. Karena dia ngutip dari Turnback Hoax. Turnback Hoax yang didirikan oleh Mavindo katanya. Itu kayak mafioso ya, tapi ini masyarakat anti fitnah. Ya oke lah. Mavindo. Di Mavindonya udah dihapus, tapi di Komdigi masih ada. Jadi kalau kita ngapus munculnya 404 error. Tapi untungnya ada Wayback Machine. Jadi saya bisa cek. Kayak lukisan ini kalau dicari sekarang udah 404 ini. Udah dihapus. Nah, ya ini dia mengutip dari Turnback Hoax ya. Turnback Hoax itu penjelasannya lebih panjang kalau yang tadi bingung. Nah, kalau misalnya tadi Mas Roy baca bingung, ada juga Termul yang bingung. Apa itu? Bukan Termul bingung, dia memahami bahwa betul-betul surat keterangan itu hoax. Dan dia adalah orang terpelajar nih ya. Ini Chandra Teja ya. Teja. Itu yang pakai boneka-boneka apa bebek-bebek itu dia kalau nggak tahu saya, tapi tahunya dia pendeta dengan gelar berbagai macam. Dia bilang, nih dia tampilkan ini hoax yang tadi surat hoax tampilkan. Nih. Chandra Teja nih. Sehingga dia bilang adalah yang benar adalah Gibran itu setaranya sama SMA bukan SMK. Terus dia tanya kalau gitu si Mas Roy itu pegang suket-suket itu dari mana dia dapat itu kan? Padahal itu. Dan dia lucunya kalau dia bilang hoax terus dia nekan patung bebek di depannya. Oh ya, ini ada mainan-mainan ya? Ada mainan bebek. Ada patung bebek, patung platypus itu ya. Nih dia bilang gini nih. Nah, kemudian di media massa juga kan sebelumnya juga beredar bahwa ijazahnya Gibran itu cuman setara SMK. Yang nggak apa-apa juga lah dibilang setara SMK. Kan secara undang-undang SMK boleh SMK, tapi itu hoax lah. Ya, tapi itu hoax lah. Karena Gibran SMA bukan sekolah menengah kejuruan. Jadi dia juga setuju bahwa surat keterangan ini hoax. Dia setuju ini orang terpelajar. Bukan YouTuber yang nggak tahu pendidikannya apa ini. Belajar tapi ngaco. Iya. Ya, gitu. Udah. Jadi intinya target dengan tadi melaporkan apa? Targetnya? Kan Bu Mercy juga melaporkan di Petun. Iya, kalau saya Pak Subhan Pala juga melaporkan yang soal ijazah. Kalau itu ya supaya saya bisa dapat ijazahnya lah, tentunya fotokopi ijazahnya. Oke. Sehingga bisa juga untuk supaya termul ini nggak bingung gitu, nggak kayak tadi lembaga negara aja bingung apalagi termul ya. Betul. Yang satu bilang katanya Gibran saling sengkarut ini ya. Foundation terus berubah jadi diploma terus apa yang di Orchid Park secondary school normal lah, secondary school express lah. Ntar bagaimana lah, hancur. Begini nggak jelas ya. Jadi macam-macam. Jadi situs jadi supaya nah itu juga yang masalah PKPU yang 18 ayat 3 itu ternyata saya temukan bahwa munculnya baru-baru ini. Yang jadi ketika nggak ada SMA kemudian bisa pakai satu itu yang Nah, ketika saya cari di media dulu, waktu ijazahnya diragukan, komisioner KPU-nya bilang, ini saya sebut namanya Idam Holik, itu beritanya ada. Juga itu saya jadikan bukti juga untuk di waktu mengirimkan sengketa itu. Dia mengatakan bahwa enggak kok pakai 18 ayat 1, aman 18 ayat 1. 18 ayat 1 itu adalah intinya ijazah SMK, SMA atau sederajat atau surat keterangan segala macam. Kalau yang 18 ayat 3 itu yang S1. Kalau tidak punya. Makanya kalau nggak punya ijazah yang lebih tinggi, pakai lebih rendah. Masalahnya kalau ijazah